Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Inam Roshid dari kelas 10 MIA 2. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 20 April 2020, saya akan menjelaskan mengenai pandemi corona yang terjadi di negara ini. Awal mula pandemi corona ini diduga dari dua orang yang bertempat tinggal di Depok. Dimulai dari dua orang itu, virus COVID-19 ini atau virus corona terus mewabah hingga mencapai angka 6.000 sekian sekarang untuk pasien yang positif. Itu belum termasuk pasien yang ODP atau PDP. Bila dijumlahkan, total bisa mencapai sekitar 10-12 ribu. Artinya, semakin hari pasien PDP dan ODP itu semakin meningkat, yang membuat pemerintah harus tanggap dan siap dalam menangani virus kasus COVID-19 ini. Kasus positif yang pertama kali itu terjadi pada bulan Maret, yang ternyata bukanlah orang Indonesia. Dan kematian pertama yang diakibatkan oleh virus COVID-19 di Indonesia itu terjadi pada 11 Maret 2020. Nah, artinya bila pemerintah tidak tanggap dan tegas dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus virus corona ini, kapan virus corona ini bisa selesai secepatnya? Karena dampak dari virus corona ini sangat besar. Yang pertama, menurunnya ekonomi. Dan pada menurunnya ekonomi itu, pemerintah tidak berani melakukan lockdown yang di mana lockdown itu pemerintah bertanggung jawab atas ekonomi rakyatnya. Pemerintah hanya melakukan PSBB atau pembatasan skala besar. Walaupun ada positifnya, seperti kita bertemu keluarga lebih dekat, lebih banyak ngobrol dengan keluarga. Namun bagaimana dampak negatifnya kepada orang dan kepada negara itu sangatlah besar. Jadi pemerintah juga harus siap dan tanggap dalam menangani kasus COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini bisa terjadi pertama karena akibat manusianya itu sendiri. Mengapa? Karena manusia itu sendiri, kalau bahasa kasarnya itu batu. Iya, mereka sudah dibilang di rumah saja, mereka tetap keluar. Tidak kumpul di tempat ramai-ramai, mereka kumpul di tempat ramai-ramai. Dengan alasan nyawa kita di tangan Tuhan. Namun, nyawa di tangan Tuhan itu tuh harus ada ikhtiar sebelum tawakal. Jadi untuk mengatasinya, yang pertama itu dimulai dari diri kita masing-masing, yaitu di rumah saja. Itu cukup untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Mengapa? Karena dengan banyaknya warga yang di rumah, artinya di luar sana tidak dapat meminimalisir penyebaran virus corona, karena virus corona itu dapat menyebar lewat cairan seperti dari bersin atau batuk. Namun itu bukanlah hal mudah, karena masih banyak juga pekerja-pekerja kantoran yang sekarang masih masuk atau masuk lagi. Dan jika tidak terus atau tidak serius dalam menanggapi virus corona ini dari pemerintah, ekonomi Indonesia akan terus menurun. Lihat bagaimana dolar Indonesia kepada dolar sekarang itu sudah tembus 15-17 ribu, yang artinya semakin hari semakin meningkat dolar, dan itu membuat ekonomi Indonesia semakin turun. Bagaimana ekonomi Indonesia jika terus seperti ini? Dan saya berharap pemerintah berani mengambil keputusan yang cukup serius
dan keputusan itu diambil dalam waktu secepat-cepatnya. Dan untuk warga-warga mohon untuk tetap di rumah saja menurut apa kata arahan pemerintah dan apa kata dokter. Karena jika kalian tidak menurut dan kalian terkena, lalu dokter itu tidak ibaratnya ngambek, siapa yang menyembuhkan? Tolong di rumah saja dan ikuti apa kata pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.